lagi bersama saya Wong Gadeng Santunyo dan hari ini kita punya bintang tamu yang begitu kontroversial. Ini ceritanya akan luar biasa hari ini. Hanya ada di sini. Hanya ada di sini. Di channelnya membahas tentang hal-hal yang apa saja? Untold story yang tidak terceritakan di muka bumi. Oke. Bagaimana Mbak? Asikin aja, happyin saja. Iyalah, daripada pusing. Ini bercerita tentang mules ngurusi bojone wong. Iki enek apa? Guru pagi iki Sekolah pagi. sekolah pagi iki. Kena kartu kuning aja. Enggak, habis itu minta pengampunan dosa. Ya nanti. Kartune lak biasane nggone sepak bola hitam. Kartu merah, kartu hitam. Kartu hitam. Enggak apa-apa nanti minta apa? Pengampunan dosa-dosa. Nanti pengakuan dosa. Oke ya, ini fenomena-fenomena yang sering terjadi di luar sana. Makanya kita punya narasumber yang istimewa dan akan hanya dengar suaranya teman-teman. Jadi lika-liku bagaimana mengurusi bojonya orang, tapi tidak mau dianggap sebagai pelakor. Wah, karena sekali lagi ya seperti itulah. Jadi masih hidup Mbak sampean ya? Ya hidup dong. Masih bernapas. Ya, nampaknya masih hidup dan masih bernapas, guys. Oke. Ya. Kan nyala tuh. Oh, nyala. Oke. Bentar dulu temen gue nih. Mungkin dia di luar dia. Oh, dia di luar tinggal di Halo? depan. Woi. Oh ya, Oh, Bu. pintu. Oke. Tempong. Oke, jadi sekali lagi bahwa fenomena ini banyak terjadi di kalangan teman-teman Muka bumi. yang bojone wong adalah semangatku. Tapi Menantang juga. nah, piye Mbak? Kok bisa menantangnya piye? Ceritanya piye? Menantangnya gini ya. Kita tuh menahan sabar gitu ya. Dia nggak telepon ya, nungguin Lian telepon gitu kan. Ya gitu menantang. Jadi kayak adrenalin Menantang gitu ya. kesabaran gitu. Oh. Boleh, Mbak, tolong. Karena Di mana ini? apa? Kita yang nggak duluan ya. Yang duluan harus di sana. Iya. Kita nungguin ya. Tapi depan aja. Depan. Oke. Jadi kita nungguin dia yang hubungi duluan. Iyalah. Lika-liku jadi wanita. Kalau saya tuh pantangan telepon duluan itu. Oh, pantangan ya duluan Iya. nelpon. Jadi biarkan dia yang nelpon. Iya. Nanti kan apa ya kalau dikira aku yang nelpon nantinya dikira aku yang ngejar-ngejar dia. Borong apa lagi nih? Padahal ini ada makanan loh sama. Nah, iya, heran aku. Kalau dia yang nelpon kan berarti dianya yang ngejar-ngejar saya gitu loh. Kan nggak sabar loh. No. Lapar ya wes. Silakan sambil menikmati. Gitu loh. Oke teman-teman ya, karena hari Minggu jadi rame sekali, ada 10 juta di sini. Jadi rumahnya juga sangat lebar dan besar, jadi senggol-senggolan bokong. Oh, jadi harap maklum, agak sedikit terganggu. Ruangannya boleh sempit tapi hati kita nggak pernah Nggak sempit. boleh sempit. Harus lebar. Apa itu? Apa lah? Kuaci. Oke ya, kita bahas tentang pelakoran. Pelaporan. Bahasa makan aja di sini ini Gak apa-apa katanya. lah, kok gerek nyaponi. Tim. Followeran. Apa namanya? Followeran apa? Followers. Bukan followeran apa? Goler. Apa game? Game. ML. Jadi kayak gitu ya, Mbak. Iya. Adrenalin. Sudah berapa lama Mbak sampean melakukan profesi seperti itu? Mungkin sekisaran cuma 1 tahun sih 1 tahun. Berarti pasti sampean di Hongkong. di Hongkong. Berarti sampean pelakor, istilah bisa disebut pelakor ya? Ya. Nggak LDR. mau dia itu nggak mau LDR. disebut pelakor. Cuma LDR. LDR doang. Oh, kalau bukan pelakor apa darling? Kan Apa? sononya punya suami. Punya istri. Ya have fun gitu aja lah. Have fun. Oh, oke, hanya untuk main-main ya, hiburan. Iya. Oh, have fun. Oke. Terus kok sampean kenal Sampean sama kenal itu?
Kenalnya pertama dari kayak YouTube gitu kan ya. Kita saling komen, terus kenalan. Oh, habis itu kan cuma LDR. Apa yang sampean dapat? Apa yang sampean lakukan kok bisa untuk hiburan kayak gitu? Hiburan. Ya hanya semacam apa ya, semacam sebatas hiburan aja bagi saya itu cuma hanya butuh teman ngobrol. Stres karena di rumah majikan atau sendiri. Terus satu ada tekanan kan dari pihak keluarga yang di Indo, jadi kan daripada mikir yang aneh-aneh, daripada yang lakunya enggak, ya udah mendingan jalanin apa yang ada. Oh, ini yang nyaman, jadi ini yang enjoy. Dan aman ya. Iya. Yang Karena penting, bukan telepon-telepon. yang penting nggak ngapa-ngapain. Iya. Tapi uang ngalir? Ya ngalir dong. Banyak nggak Mbak? Alhamdulillah. Nah, tolong jangan beli makanan yang dibawa ke sini yang dengan itu ya. Enggak lah. Beli Aku nggak mencret. Uangku habisnya di Lazada semua. Ya, tolong buat beli kancet nggak apa-apa. tolong Belanja baju. boleh kalian berpikir kayak negatif gitu. untuk kali ini di konten saya silakan. Terus saya. Iya, terus Bebas aku berkomentar nggak apa-apa. kadang kalau uang kayak gitu ya aku bagikan lagi ke teman-teman lagi. Oh, Iya, untuk untuk bersenang-senang. makan kayak gitu, makan, jalan kayak gitu. Untung aku belum. Tapi aku nggak pernah, Beb. Ya kan kamu nggak ada sayang. Parah banget. Kamu kan Bersyukur pulang sampai. cuti dia. Oh iya bersyukur ya. Oh iya Saya bersyukur. bersyukur. Cuti dianya nggak ada. Sampai mencret nang UGD. Enaknya kalau sama bojonya wong itu gini ya, apa ya? Iya. Apa yang saya mau dikasih. Tapi apa yang sampean kasih kok sampai dianya Dia- mau ngasih? Ya saya juga nggak ngerti. Karena sampean kasih susu gede? Enggak. Susu gede Enggak pernah saya. Enggak ada yang porno-porno. Enggak ada. Beneran enggak ada. Jadi cuma Cuma Obrolan orang telepon, biasa ya, obrolan cuma dia hanya sebatas minta ditemenin saat dia kerja. Oh, so nice. Kalau dia lagi di kantor kayak gitu kan ya. Kan dia lagi kadang ngurusin anak buahnya gitu kan. Ya, saya harus standby teleponnya gitu. Kalau dia lagi ke Jakarta kan, ituin kerjaannya. Ya saya juga harus standby telepon. Kalau dia rolling ke Tegal, kadang ke Bali, kadang ke Makassar kan. Ya saya harus ada. Oh, standby, sama jadi standby. Jadi standby kayak gitu ya. Pokoknya sampean pantang untuk nelpon duluan ya. Iyalah, saya emang nggak mau. Berarti Harus sampean sudah hanya bulan. menerima. Tungguin. Berarti pekerjaan sampean di Hongkong ini benar-benar apa nyantai ya? Dulunya saya nyantai karena nggak ada orang di rumah, cuma sendiri. Jadi saya tuh butuh temen ngobrol lah intinya gitu. Aslinya kegabutan. Gabut lah kalau zaman sekarang mah. Mana? Ini sampean habisin, Mbak. Biasanya di sini. Iki mbok dene iki. Apa? Oh ya, jatahku sudah ada itu, Mbak. Fish. Filet Filet. oh, fish. Sampean hijau ya, Pak. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Ini ajang kegabutan dan tidak berdampak ke sampean hal-hal yang nggak baik atau apa gitu, Alhamdulillah, aman ya. nggak aman. Tapi di rumah majikan kondisinya bagaimana kok sampean inginnya untuk punya hiburan yang bikin hatinya nyaman kayak gitu? Ya satu nggak ada orang ya. kosong. Udah selesai kerja mau ngapain gitu kan? Berarti rumah kosong sampean jaga rumah kosong. Kosong, jaga rumah kosong sama anjing. Kalau sore keluar bawa anjing. Gitu. Ya berarti kalau sekarang sampean ketemu yang sekarang majikannya jahat, berarti kan karena sudah masak enak-enaknya sampean habisin di depan. Iya. Giliran Saya masak enggak, enak, saya juga sadar sebenarnya giliran masak tahu gak- diri lah gitu ya. masa gak enaknya sampean mau Mm. kabur. Luar biasa, guys. Bukannya mau kabur Oh, ya. ya. Saya juga maksudnya kalau dia Sayang. ngomongnya nggak macem-macem, sumpah kayak udah ya marah-marah nggak apa-apa lah, nggak jadi masalah ya. Kalau sistemnya marah biasa, asal jangan ngomong kamu udah nggak bisa kerja, udah pulang aja. Yang itu yang bikin saya sakit hati itu. Oke, nah ini ada yang komen Mbak Nuri, oke Mbak Rin, nanti kita bahas sisi positifnya Mbak. Nah sekarang kita tanya, ya kan kita udah menginjak sampean melakukan hal seperti itu, apakah sampean tidak
punya rasa kepikiran ketakutan tentang apa yang itu dinamakan karma? Kalau ngomongin tentang karma nih ya, ya siapa sih yang nggak takut tentang karma ya? Ya. Namanya juga kan kita yang Manusia, memulai ya? sendiri kan, maksudnya yang bermain lah intinya di zona kayak gituan ya. Iya harus siap menerimanya. Kita harus resikonya kita Konsekuensinya. siap, iya. Konsekuensinya bisa diterima ya. Sudah nantinya akan bisa diterima. Menarik ya, menarik. Luar biasa ya. Fenomena-fenomena yang gabut awalnya. Tapi ternyata membuahkan hasil. Terus, nah ini kan kebalikannya sama orang-orang yang love scam ya. Nah, ini kan berarti sampean yang terbaliknya. Kalau love scam itu teman-teman yang diporotin. Nah, Iya, ini biasanya. adalah sampean yang morotin. Nah, ini mungkin juga pembelajaran buat teman-teman. Bermain cantik. Ya, bisa gitu loh. Bermain Aku cantik. tanya sama sampean. Tidak Padahal disentuh, tidak diapa-apain. Padahal tapi menurut bisa saya dapat duit. ya, menurut saya muka itu nggak cantik loh Mbak. Tapi kenapa kok bisa gitu? Ya saya juga nggak tahu. Apa yang sampean lakukan? Apa gaya ngomong atau Enggak, dia minta enggak. desah-desah atau nanti tak Enggak. kasih nanti Enggak, tak kasih gambarku yang Enggak. Mbak Henol? Enggak. Ya. Enggak. Tapi kok bisa ya? Berarti goblok. Karena dianya pengen cari, katanya dia cerita sama temenku gini, dia pengen cari istri lagi yang nurut sama dia gitu. Gitu. cerita. Dan sampean berperan ya. Iya. Tili ono sih, Mbok, tili ono Iya, sih. iya bener ya. Terus Jadi, heeh, pas ketemu sama akunya itu nggak kayak cewek-cewek yang pernah dia temuin kan, dia pernah habis-habisan juga sama. Oh. Dia habis mau dibeliin mobil kan, cewek yang dulu tuh dibeliin mobil sampai dibeliin rumah sama dia kan. Terus dihianatin sama cewek itu. nggak cerita sama sampean kalau dipakai juga gitu nggak? Nggak ya? Tapi sampean nggak takut nanti kalau diodol-odol di tengah jalan gitu? Ah. Gimana? Gimana? Jodoh Soalnya kan udah ngasih uang segitu banyak Ya, mungkin. terus just Terus for pengennya fun kan aja. sampean kan jadi istri kedua toh, kepinginnya dia. Terus sampean nggak Nggak mau. Nggak mau kan? nggak mau sayanya. Terus sampean ada rasa takut nggak nanti kalau pulang Indonesia bagaimana gitu? Enggak. Nggak. Karena dia kan nggak tahu rumah saya. Pokoknya data identitas Aman. clear. Tapi dianya nyari karena dianya juga maksudnya bukan orang sembarangan. Jadi dia tuh tahu semua. Setiap di kabupaten dan kecamatan polsek pun dia tuh kenal semua. Dia tahu polsek yang di dekat aku juga tahu. Tapi saya nggak takut lah. Saya nggak mau ngapain kok. Saya nggak minta juga, dia sendirian transfer kan. Berarti siap lah ya. Dan Iyalah. memang sampean mencari target dan mangsa yang seperti itu ya. Ya nggak mangsa sih. Kata saya menurut saya mah nggak mangsa itu. Kebetulan. Oh, di Facebook ya? Enggak, di YouTube aku. YouTube. Oh, Di waktu YouTube. itu ada ya. Ada. Ya wes grup di YouTube lah intinya. Jadi dari sosial media juga ya dapatnya. Dan sampean tahu bahwa orang itu memang punya duit. Tahu. Oh. Karena Asik ya bermain kayak gitu ya, lumayan ada lumayan duit. dong. Oke. Saya kan cuma modal mulut doang, ngobrol gitu kan, temenin dia ngobrol kan. Mas lagi ngapain gitu kan. Oh ya udah Mas kerja, dianya udah kerja selesai ya udah. Caranya sampean bisa untuk dicairkan duitnya bagaimana ngobrolnya? Iya, kadang kan dia kan punya kesalahan nih, seumpama nih, dia punya kesalahan. Dia itu kan kadang suka nyawir kan ya di artis-artis kan. Akunya marah sama dia gitu loh. Nanti dianya tuh kamu pengen apa yang gitu kan. Terus setelah itu dianya aku nggak mau apa-apa. Ya udah sini rekeningnya. Kayak gitu. Oh berarti dianya sendiri. Manasin ya, ngomporin supaya bisa keluar ya. Istimewa. Aku kan lanjutin aja terus kayak gitu, habisin uangnya, gituin kan terus gitu. Terus dianya tuh enggak lah, enggak, ya udah sini katanya rekening kamu. Jadi transfer 5 juta aku sekali aku marah. Mulai kapan bermain seperti ini? Ya mulai tahun kemarin aja. Berarti baru pertama kali ini? Iya. Sebelum-sebelumnya? Enggak. Sebelum di Taiwan?
Enggak, Enggak. enggak. Baik-baik. Baik-baik saja. Jadi babu yang baik-baik ya. Kenapa? Bahasanya kok jelek ngono sih. Punya cece lah. Samtola. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah. Kan nenek cece nih. Kenapa kok baru sekarang memulai, nggak kemarin-kemarin? Waktu itu sih mungkin apa ya? Dendam gitu. Ya, Dendam. sama laki-laki. Dendam kesumat. Sama mantan? Ah, ini pacar. motif ya, ini Motif motif. Ya. dendam. Kenapa Sama melakukan mantan pacar? Sama suami. Sama suami sekarang? Soalnya aku dihajar habis-habisan Fisik? mentalnya. Fisik dari batin semuanya. Tapi sekarang masih jadi sama suami? Udah ya, aku minta pisah dia nggak mau. Udah dari rumah minta pisah nggak mau. Sampai sekarang masih jalan berarti? Oh, masih. Status masih. Masih status sih, tapi dia udah itu sih ngomong cerai gitu kan, kalau udah di Talak. agama kan udah talak Talak, ya. ah. Tinggal ngurusnya aja. Oh, karena Maksudnya itu. dia ngurus apa enggak? Dianya nggak Nggak mau punya duit? ngurus. Tetap aku nggak apa-apa. Aku mah nggak apa-apa. Orang aku dari dulu nggak dinafkain juga nggak masalah. Oh, Berarti karena itu. berarti suami yang sekarang itu masih suami itu. Iya. Wah, loh, iya. Iya. Wow. Kadang aku kalau sama dia, udahlah ngapain gitu kan, mertahanin aku gitu. Orang tua kamu aja nggak suka sama aku gitu. Terus kamu apa yang dicari dari aku? Uang, gituin. Karena aku bisa cari uang sendiri, gituin sama dia. Tapi punya anak? Punya Sama Berapa? dia? satu Satu. Habis punya anak baru ke Taiwan, ke sini Hong Kong. Hong Kong. Berarti pulang dari Taiwan menikah. Menikah sama dia. Terus punya anak satu, Uh-uh. terus ke sini. Heeh. Oh, berarti masih baru pernikahannya. 3 tahun. Oh, I know. Berarti alasannya karena suami yang Pertanyaan Kekerasan saya fisik. ngapain sampai menikah kalau mau ditinggal ke Hong Kong? kekerasan fisik, darling, suaminya. Aku Oh, hamil berarti kenal di di pas posisi Taiwan. Di Taiwan, kenal di Taiwan atau Kenal di Hong Kong? Taiwan sama dia itu. Oh, ketemu di Taiwannya. Iya, tapi kita nggak pernah ketemu Terlalu- bareng. kurang Karena mendekati iya, karena karakter aku asli. karena aku nggak mau kan waktu itu, kalau udah aku yakin mau kerja nggak mau kenal laki-laki, ya udah kerja gitu. Selama itu aku nggak pernah. Jadi alasannya Iya. itu. Oke. Masuk ngain. Ya, ikut prihatin ya, Mbak ya. Nggak Enggak apa-apa. lah. Enggak dapat suami yang seperti itu. Jadi pelampiasannya sampean seperti itu ya, istilahnya kalau saya sih nggak terlalu menyalahkan sampean. Sampean kan juga Oh, enggak. kenapa maksudnya? Boleh kan kamu enggak menyalahkan. Saya nggak menyalahkan. Sebagai wanita, sesama wanita ya, saya memahami. Tapi gini, ya. Gini loh ya Mas ya, saya itu maksudnya berjuang ya dari nol sama dia kan ya. Sampai merintis usaha itu dari nggak punya apa-apa loh dia itu, sampai dia punya apa-apa. Setelah dia punya apa-apa, aku ditinggalin, siapa yang nggak sakit hati coba? Sebentar. Ditinggalin. Ini dalam artian bagaimana? Kan sampean masih di situ. Masih di situ tapi aku nggak dianggap istri. Sakit nggak? Contohnya? Contohnya nih ya, aku kan punya anaknya, selalu ditinggalin, dia nggak pernah ada di rumah. Sibuk dengan hobinya. Dunianya. Pulang pagi keadaan mabok, pulang pagi keadaan mabok, uang habis, giliran sebentar. bangkrut. Pas waktu di Taiwan. Yang Mas di Taiwan ya kan. Kenalnya kan di Taiwan. Iki piye? Kenal di Taiwan cuma berapa bulan, terus dianya pulang. Oh. Lah dari kenal beberapa bulan itu masa sampean nggak bisa Ah. mengindikasi Dia namanya juga cuma berteman, hanya sebatas Sekilas. komunitas, sekomunitas kan. Kita hanya cuma teman, cuma kenal sekilas. Saya pun nggak tahu ya, karena dia juga punya cewek dulunya di sana juga. Terus aku ya masih berteman biasa, nggak ada hubungan apa-apa, cuma hanya sebatas ngobrol komunitas gitu. Setelah dia tuh gagal nikah sama yang lain, terus dia ketemu lagi sama aku gitu. Terus saya masih di Taiwan pun saya dilamar sama dia itu. terus gini, sampean langsung memutuskan yes kan. Padahal sampean Ya kan tidak terlalu LDRan mengenal. dulu, LDRan dulu, pacaran nih, kita tuh pacaran selama 2 tahun namanya. LDR tapi. Oh. Itu waktu sampean masih di Taiwan dianya pulang. Mm-mm. Oh. Gitu.
Berarti di situ ya awal mulanya semuanya. Mm-mm. Menurut sampean, apakah awal mulanya sampean itu dari sesuatu yang nggak baik atau setengah baik, atau menurut sampean baik nggak dengan dia awalnya? Menurut sampean hari ini ngelihatnya? Nggak baik. Dari awal pun nggak baik. Dia pun memaksa. Pengen nikah sama aku, dia pun memaksa. Soalnya dilamar sebelum sampai pulang ya. Iya, Dia tadinya paksa. udah mau tak balikin kan karena ada perseteruan gitu loh. Oke. Duh denok gandolan Ayo, iklan dulu. Tekane nyulai. Dengerin. Aku lihat ceritanya dia, aku ngelihat kamu loh, Ya, Janjimu sehidup kau usah membelokkan. Oke ya, jadi itu ya Mbak. Jadi karena dia sudah habis, pokoknya kamu tak lamar gitu kan. Terus akhirnya Iya. sampean ya mau nggak mau akhirnya Terus ya wes. kan tadinya aku nggak mau pulang. Terus Diancam sama dia. ya karena sifatnya kekerasan tadi ya. Dia sudah punya karakter Sendiri. anarkis gitu ya. Mm. Jadi dari situlah akhirnya kegabutan, kok kayak gini ya hidup, cobalah ABCD bla 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 ya. Tapi sampai hari ini hal itu masih sampai lanjutkan apa? Apanya? Fun. Kegabutan, have fun Enggak, tadi. sekarang udah berhenti. Karena dapat yang baru. Enggak, udah berhenti aja, capek. Oh, Udah. ngerasain capek Enggak, juga ya. ngerasa satu capek kena kerjaan. Jadi enggak terlalu apa, enggak ngurusin HP gitu. penontonnya. Diem lu. Penontonnya Kurang makan. kurang Enggak, kenyang. katanya udah capek kan. Iya diiyain aja. Nanti ada gilirannya sampean kalau mau di interview boleh. Emangnya aku udah mah anak capek. baik-baik. Udah Iya. maksudnya udah enggak kayak dulu kan, maksudnya kalau Lah kenapa kok capek? Padahal hal itu enak loh, gabut, fun. enggak mau lah, enggak mau aja, aku enggak mau aja. Feel-nya udah nggak ada. Udah maksudnya apa ya? Udah bosan. Oh, karena dapat. Oh, udah dapat bosan. ya. Nanti someday gitu. Ada sesuatu lagi yang Karena sudah dapat terlalu banyak. someday kalau ada something yang different boleh dicoba juga kan. Ada cara berpikir seperti itu nggak kira-kira? Oh, nggak ada ya, yakin ya? Yakin? Oke. Apaan sih? Jadi gini ya teman-teman, setiap manusia itu pasti punya nilai ya, pasti ada hal yang nggak tepat di dalam hidupnya menurut pandangan kita. Tapi sekali lagi, hidup seseorang itu kita nggak bisa judgement ya, kita nggak bisa oh dia nggak bagus, oh dia nggak baik, oh dia nggak benar. Terlalu sempit cara berpikir kita ketika menilai itu. Kita cukup memahami kenapa seseorang itu melakukan ini, melakukan itu. Pasti kan ada alasannya. Nah, ya makanya yang selalu banyak dibicarakan orang itu adalah perilaku atau tindakannya. Bukan kenapa orang melakukan tindakan itu. Sehingga banyak orang yang lebih gampang menjustifikasi dibandingkan orang yang apa sih reasonnya. Karena dia nggak ada di posisi kita. Ya. Betul. Nah, sekali lagi makanya di konten ini kita mencoba membawa ya dari setiap manusia selalu ada nilai positif dan nilai negatifnya. Nah, kita di sini mengangkat itu ternyata dampak-dampak yang dialami kekerasan secara fisik, dampak-dampak dialami tekanan secara mental, dampak-dampak kekecewaan itu ternyata berimpact gitu, memberikan faktor hal yang sampean lakukan setelahnya. Daripada aku stres, daripada aku bunuh diri, hayo. Benar. Ya enggak. Jadi Kita nggak Bener loh menyalahkan Mas sampean. Andro, bener nih ya. Ya. Daripada aku berpikirnya udah aku di rumah berantem terus, ya enggak tuh. Yang dimasalahin uang terus. Siapa yang pikirannya nggak stres? Kalau kita kosong, nggak ada iman, apa yang terjadi sama diri kita? Iya nggak? ya salah satu di dalam cara berpikir sampean
daripada saya stres dan bunuh diri, saya sampean memilih hal itu. Sedangkan dua hal itu dua yang keliru menurut pemandangan saya gitu loh, Mbak. Bisa Menurut dipahami ya? pemandangan orang Menurut lain. pandangan Iya. orang lain. Orang lain gitu tapi ya. kan orang seperti yang sampean sampaikan. Orang lain tidak bisa merasakan sesuatu Diri yang saya. sampean rasakan. Makanya saya tetap menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan sampean. Gitu loh. Saya cuma hanya kenapa sih orang ini kok seperti ini? Jadi suatu ketika ada orang lain yang bercerita hal yang sama tetapi tidak bisa melakukan have fun seperti sampean, aku kan bisa menyarankan tidak seperti yang sampean lakukan gitu loh. Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi value atau nilai yang kita ambil dari percakapan kita kali ini, setiap orang punya cara masing-masing untuk menghibur dirinya. Kita sebagai orang lain cukup menghormati dan menghargai cara mereka meskipun kita berbeda cara memandangnya. Kan enak toh akhirnya kan. Jadi akhirnya kita dengan siapapun kan nggak ada masalah. Karena dosa itu tanggungannya kan pribadi. Ya iyalah, kita sendiri yang nanggung kok, bukan makanya orang kan lain. Oke, jadi hari ini menarik juga Menarik. tamu istimewa. Nanti Dan mau mengungkap itu hal yang sangat luar biasa. Iya. Jadi paling tidak kan sampean ada salah satu atau beberapa orang yang mengerti tentang kehidupan sampean. Ada. Jadi kan paling tidak mendukung apa yang sampean Wah. sampean lakukan walaupun itu Salah. sampean tahu itu salah kayak gitu kan, karena kita tahu posisi sampean di saat itu. inti kesimpulannya bahwa janganlah kita menjustifikasi kehidupan orang lain. Walaupun kehidupan kita jauh lebih baik dari orang itu, walaupun kehidupan orang itu lebih buruk, tidak baik, kelam, itu jangan. Tapi bagaimana kita sebagai manusia yang mampu belajar dari masalah-masalahnya orang. Benar. Nah, termasuk salah satu mbaknya. Dan sampai detik ini sampean masih bernafas, masih bisa jalan, masih bisa cari Tapi uang. sometimes dari wajahnya, matanya itu ada rasa sendu, darling. Iya, kalau kamu lihat secara signifikan ke dalam, ya ada luka-luka yang Iya. mungkin masih belum Cara- totali sembuh Caranya gitu. untuk Ya nggak menutupi apa-apa. lukanya memang hal yang seperti itu ya nggak apa-apa. Ya, kita sih support aja, yang penting asal sampean happy. Dan mudah-mudahan kedepannya sampean menemukan Insya Allah. seseorang yang terbaik buat kehidupan sampean, masa depan sampean jauh yang lebih baik, penuh kebahagiaan kayak gitu. Jadi kan. kita ini kan jadi tempat orang itu bercerita gitu, tempat orang untuk mencurahkan apa yang ada di dalam benaknya. Kalau saya jadi manusia ya terima kasih, tapi it's okay. Menurut sampean apa kehidupan berikutnya yang sampean harapkan sih sebenarnya? Aku mah nggak muluk-muluk sih. Ah, Yang penting aku mah sekarang mah prinsip aku ya bahagiain anak aku, ngumpulin uang, terus sekolahin dia, udah. Terus Targetnya ya 4 tahun ke depan apa yang sampean harapkan? anak aku udah satu, buat anak aku semua. Sekolah. jadi ini kan masih status sama suami, belum cerai secara resmi nih. Apakah tidak ada keinginan Untuk menyelesaikan? untuk Pengen, cuma kalau aku menyelesaikan sekarang itu yang diancam ya anak aku. Sampean takut? sampean belum nonton oh ya belum tak upload sih, nanti tak upload. Karena kelemahan aku ya di anak aku. Oke, I know. Seorang ibu ya. Berarti dia ikut sama bapaknya. Oh, bisa lah nanti. Umurnya berapa? 4 tahun. Oh, persis ini. Kayak yang aku ngomong sama Galih. Nanti kontennya kalau sudah tak upload tak Aku share kalau ke dia ya makin anak gede. Ya. Nanti kalau kontennya yang sudah saya upload saya share sampean bisa lihat salah satu cara. Soalnya kalau aku nggak pisah sama dia tuh, aku udah janji sama almarhum bapak aku tuh, ya janji pisah sama dia. Hah? Kenapa? Punya janji sama almarhum bapak, pisah sama suami, ya kan? Salam kenal Cik Yuli. Iya. Oh. Kayak wong singke. Ini lo orang Jawa, Mbak. Silite ireng. Kok Cik Yuli. Jalan-jalan bapak, tergiur aku mbak. Iya, darah rendah nggak boleh makan timun. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Berarti tapi untuk ibaratnya membuka hati untuk pasangan baru nggak ada? Belum aku
Belum ada keseriusan. belum apa masih belum ini. Ya. belum Makanya takut belum kan? sembuh, Iya, belum sembuh. Tapi Cuma hanya sebatas Fun. ngomong doang. Iya. tapi Kalau dalam untuk hati dalam hati nggak ada. ada keinginan nggak ada berarti? Nggak ada. Masih ingin. Nggak ada. Oh. Aku malah fokusnya pengen sendiri, udah ngedein anak, udah ada anak, udah apa sih yang aku cari gitu. Sedikit trauma. Karena mental gitu diajar Hari ini habis-habis. tadi kita kontennya trauma semua. Apa? Yang sebelumnya tadi juga trauma Ya, ya. trauma ini kan trauma menikah lagi. Trauma. Tapi kasusnya juga sama loh ini. Yang sini tadi. Wais, oke lah, nggak apa-apa. Yang penting saran saya, kalau memang sampean inginnya pisah, selesaikan dengan baik-baik. Kita selalu ada di jalan sampean. Udah kemarin tuh udah ngituin pengacara. Cuma aku cancel Ya sudah. karena yang diancam anak aku. Aku kalau udah nyangkut anak, aku nyerah, angkat tangan aku udah. Walaupun kata orang apa Habiskan, Mbak. tegain aku lo nggak sama, Nggak, namanya tapi- hatinya orang nggak sama loh, Nggak. bener nggak? Dia ngancam berarti kan meminta sesuatu dari sampean dan sampean kasih. Uang, Terus sampean kasih. ya aku kasih. Per bulannya aku jatah anakku Berapa? 3 juta. Keren. Bener, aku tanggung Jatah jawab sama anak anaknya aku. jangan sama bapaknya untuk mabuk. Iya, aku yang nggak tahu, terserah dia. Yang penting aku itu mah Anakku baik-baik. anak aku. Udah. Jadi dilihat sampean ngelihat dia baik-baik. ya aku nggak tahu. Kalau aku nggak ngasih uang, ya dia nggak ngizinin aku telepon Ulin dia. Iya. Ulin. Ulin. Yuk, kamu gak usah Angkatan Mbak Jat. gak iso loh. sorry. Ya, pelan-pelan. Kalau dianya itu pasti dia nggak boleh telepon, aku nggak Hey. boleh ngelihat dia kalau nggak ngasih Nggak. uang. Lagi Kalau konten. sudah ngasih uang baru. Baru Dan dia Iya. baik-baik saja. baik-baik aja. Yo ada. Piye, Tapi piye, kadang- piye, lagi konten. Namanya gimana ya? Nggak ngerti orang. Kadang sedikit Oh, takut. ya, juga. Rene, Kadang lega, kemarin Kak, sempet tenggelam di kali, Limo. anak sekecil itu loh diumbarin, dibiarin. Oke, siap. Oke, Oke, bye-bye. oke. Sebenarnya gini Mbak. Ada di kontenku sih kemarin sudah, cuman belum aku naikin. Jadi sama kasusnya kayak sampean. Jadi anak itu digunakan sebagai Iya, benar. Senjata. Diperalat, Senjata. diperalat. Kita bahas soalnya kemarin lawyerku juga bercerita bahwa kalau ataupun kita mau ambil sebelum proses perceraian itu juga boleh. Yang penting kita menemukan bukti kekerasan secara fisik atau verbal dan kita bisa buktiin. Nah, kekerasan fisik secara verbal itu membuktikannya bagaimana? Kemarin ada dia bayarin tetangganya untuk merekam perilaku atau tingkah laku bapaknya kepada anaknya. Kalau sempat sampai ada kata-kata yang nggak bagus, nah sebenarnya kan itu kita bisa mengajukan ke pihak Komnas HAM atau Komisi Perlindungan Anak untuk bahwa ini bisa. Tapi yang jauh lebih keren lagi adalah pada saat perceraian terjadi langsung mengambil hak asuh, karena anak 4 tahun pasti akan diberikan hak asuhnya ke ibu. Nggak bisa diberikan kepada budenya atau neneknya, pokoknya dari pihak ibu. Itu tidak ada masalah. Makanya sebenarnya kalaupun dicerai dan itu silent, itu sangat bisa karena menghindari kekerasan terhadap anaknya. Ada pengacara yang bikin sistem itu bisa. Aku bisa aja, Nah, terus bisa aja aku itu cerai itu bener bisa. Terus? Cuma aku tuh, ya itu satu, aku nanti nggak boleh ketemu anak aku. Duh, kan saya tadi bilang Hak asuhnya hak jatuh ke asuh itu jatuh ke sampean, itu bisa. Dianya nggak Dibikin bakalan ngizinin. Loh, Mbak, sampean Hukum. yakin sama hukum apa yakin sama kata suami kayak gitu loh. Berarti- Sekarang kita yang harus menguatkan sampean. Sampean jangan takut dengan tuntutan. Selama sampean masih tetap takut, ya udah. Tapi ya sudah. Hidup sampean akan seperti ini terus. Doktrinnya terlalu kuat. Jadi suami Ancamannya, it's okay. darling, ancamannya Ya it's terlalu okay, kuat. it's okay. Nanti ada Ya mungkin nanti ada lah. timing di mana dia baru Heeh. oh ya apa sih yang diomongno waktu aku di sana. Nanti biarkan Iya, nanti. biarkan momen itu akan muncul karena pengetahuan kita itu kalau nggak sampai apapun yang kita sampaikan itu ya mungkin belum ada kan, namanya kadang-kadang hidayah juga aja kan butuh
Enggak. waktu, butuh tempat. Ini harus konsultasi ke pengacara-pengacara yang ngerti hukum kayak gitu Mbak ya, iya. tentang hak asuh anak. Kuatkan diri sampean dulu, baru sampean mau melangkah kayak gitu. Jadi karena apa? Sampean mau siap untuk cerai, itu siap untuk perang. Iya. Jadi siap untuk perang, sampean harus menyiapkan senjata. Apa? Omongan. Karena si bojo itu kan hanya sebatas omongan ngancem kan. Jadi sampean harus menguatkan hal itu. Suaranya kok hilang, Bu kecil. Enggak, tadi aku nelpon. Oh. Oke ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Sebenarnya Nggak ada masalah. menurut saya Banyak tinggal Mbak E aja menyadari bahwa apa yang harus saya lakukan dan apa untuk menyiapkan strategi peperangan ini. Sebenarnya cuma di situ aja. Ya kan satu-satu dulu gitu Iya, loh Oh, maksudnya. ya, enggak Iya. maksudnya nggak apa-apa. Makanya aku nggak akan Ikut campur. nggak akan apapun, karena batas cara berpikir orang itu kan ada kapasitasnya. Dia mau satu ini. Kalau semua dibrekin ya nggak dapat. Jadi buat teman-teman mungkin di awal kalian nonton konten ini agak ekstrim, tapi begitu ke belakang kalian bisa menarik sebuah kesimpulan di mana bahwa sebenarnya sesuatu yang terjadi pada diri kita itu banyak faktor di belakangnya, dan itulah yang harus tahu. Dan kita harus bisa memahami bukan apa kejadiannya seperti apa, tapi kenapa hal itu terjadi, kenapa hal itu dilakukan orang itu. Itu yang membuat kita jauh lebih bijak. Oke, saya rasa mungkin terakhir kali. Jadi mbaknya, harapan-harapan di depan tadi sudah disampaikan. Anak hanya berpikir seperti itu, pokoknya besarin anak, bahagiain orang tua. Ada hal lain nggak yang sampean itu sebenarnya pingin ngeraih tapi sampean merasa tidak mampu? Kayak semacam apa ya? Jadi sampean kepingin itu tapi susah gitu dalam bayangan sampean. Nggak ada. Nah, ketika nggak ada, berarti sampean bisa siap menyelesaikan semua persoalan. Oke, buat teman-teman semuanya, statement close-nya seperti itu. Kamu mau nambahin apa enggak? Ya Saya pokoknya rasa kuat aja lah untuk wanita-wanita Insya Allah. lagi. Pastilah. Silakan datang ke sini kalau mau butuh cerita. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Sampai